Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Di pertemuan 7 kali ini sebelum UTS, kita akan membahas materi tentang segitiga. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengelompokan segitiga. Pengelompokan segitiga dapat ditentukan oleh panjang sisi-sisinya atau ukuran sudutnya. Kita masuk ke definisi yang pertama, definisi 5.1. Segitiga sembarang adalah segitiga dengan sisi-sisinya tidak sama panjang, atau bisa kita bilang juga tidak ada sisi yang kongruen satu sama lain. Coba perhatikan segitiga GHI. Sisi segitiga GHI tidak ada yang sama panjang, jadi segitiga GHI adalah segitiga sembarang. Kemudian segitiga lancip adalah segitiga dengan ketiga sudutnya lancip atau ukuran sudutnya kurang dari 90 derajat. Semua sudut, ingat semua sudut ya. Semua sudut segitiga ABC lancip, jadi segitiga ABC adalah segitiga lancip. Kemudian segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga dengan satu sudutnya siku-siku. Ini sudut D adalah sudut siku. Kemudian definisi selanjutnya, definisi 5.1, segitiga tumpul adalah segitiga dengan satu sudutnya tumpul. Jadi hanya satu aja yang tumpul. Kalau lancip ketiganya adalah lancip, tapi kalau tumpul hanya salah satu sudutnya yang tumpul. Kemudian segitiga sama sudut atau bisa disebut equiangular triangle ada dengan tiga sudutnya kongruen. Jadi segitiga yang ketiga sudutnya kongruen. Sudut D, sudut JKL ini sudutnya sama ya. Jadi segitiga JKL adalah segitiga yang sama sudutnya. Istilah segitiga sama sudut tidak ada di Indonesia karena akhirnya dapat dibuktikan sama dengan segitiga sama sisi. Padahal ini adalah dua segitiga yang istilahnya berbeda. Kemudian definisi selanjutnya adalah definisi 5.6, yaitu garis tinggi segitiga. Garis tinggi segitiga adalah segmen dari titik sudut ke titik di sisi di hadapannya atau perpanjangannya dengan tegak lurus. Jadi segmen dari titik sudut ini ke titik di hadapannya sini ya, dan tegak lurus. Seperti itu. Untuk segitiga siku-siku, dua garis tingginya berhimpit dengan sisi segitiga. Pada segitiga tumpul, dua garis tingginya di luar segitiga dan tegak lurus pada perpanjangan sisi di hadapannya. Jadi garis tinggi pada segitiga siku-siku itu berhimpit juga dengan salah satu sisinya ini ya, atau ini. Tapi kalau segitiga tumpul, segitiganya kan ini. Segitiganya itu yang satu ini ya, 2, 3. Nah, garis tingginya itu adalah perpanjangan dari salah satu sisinya. Ini perpanjangannya, maka garis tingginya adalah ketika titik ini dari sini ditarik sebuah garis menuju ke perpanjangan salah satu sisinya dan tegak lurus. Kemudian kita masuk ke segitiga sama kaki. Kita pelajari sifat penting dari segitiga sama kaki. Coba perhatikan 3 gambar di sini. Apakah sudut B sama dengan sudut C? Sudut B apakah sama dengan sudut C? Kemudian dari gambar yang kedua, apakah sudut A sama dengan sudut B? Kemudian apakah sudut A sama dengan sudut C? Teorema 5.1, jika segitiga sama kaki, maka sudut alasnya kongruen. Jadi kalau menurut teorema, jawabannya ini adalah iya. Apakah sudut B sama dengan sudut C? Iya, sama. Kemudian yang ini juga sama, kemudian gambar yang ini juga sama. Sekarang kita coba buktikan dari teorema 5.1. Misalnya segitiga ABC sama kaki dengan AB sama dengan AC. Kita gambarkan ini segitiga sama kaki dengan AB sama dengan AC. Nah, seperti itu. Buktikan bahwa sudut B
dia kongruen dengan sudut C. Rencana, misalkan D merupakan titik tengah dari BC. Nah, ini kita tarik garis di sini, misalkan dia adalah titik tengah dari BC. Buat AD dan buktikan bahwa segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Jadi kita akan membuktikan apakah segitiga ABD dia kongruen dengan segitiga ACD. Coba perhatikan pernyataan berikut ini. ABC merupakan segitiga sama kaki di mana AB sama dengan AC. Ini diketahui. Dia merupakan titik tengah BC. Setiap segmennya mempunyai satu titik tengah. Kemudian segitiga ABC ini adalah segitiga, ini sama ya, ini sama, ini juga sama, maka ini juga sama. Jadi kalau kalian perhatikan segitiga ABD dia sama dengan atau kongruen dengan segitiga ACD berdasarkan postulat sisi. Maka berdasarkan kekongruenan kedua segitiga tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa sudut B itu kongruen dengan sudut C karena bagian dari segitiga yang kongruen juga kongruen. Kemudian teorema 5.2. Jika segitiga sama sisi, maka segitiga itu segitiga sama sudut. Kemudian teorema 5.3. Jika suatu segitiga kongruen, maka segitiga itu sama kaki. Jika dua sudut suatu segitiga kongruen, maka segitiga itu sama kaki. Kemudian kita masuk ke ukuran sudut segitiga. Jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180 derajat. Ini ya, teorema 5.4, yaitu jumlah ukuran sudut segitiga adalah 180 derajat. Buktinya, coba perhatikan segitiga ABC berikut ini. Segitiga ABC. Kita akan membuktikan bahwa ukuran sudut A ditambah ukuran sudut B. Ukuran sudut mana? Ukuran sudut A yang ini. Ukuran sudut B. Kemudian ukuran sudut C. Jika ditambahkan ketiga sudut ini, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Rencananya, konstruksi garis G melalui A sejajar BC dan gunakan teorema relasi garis dan transversal garis G adalah garis bantu. Ini kita pakainya garis L ya. Ini garis L berarti. Konstruksi sebuah garis L. Ini kita miringkan. Nah, misal garis L, garis melalui A sejajar BC. Ini ya, garis L adalah garis melalui A yang sejajar dengan BC. Jadi melalui titik A dan sejajar dengan BC. Kemudian sudut 1 kongruen dengan sudut 2, sudut 2 kongruen dengan sudut C. Jika dua garis sejajar, maka sudut dalam berseberangannya kongruen. Jadi kalau misalkan ini kita pandang ini sebagai sebuah garis yang sejajar, seperti ini, kemudian ada garis yang transversalnya ini, maka sudut 1 sama dengan sudut 2, sudut 2 sama dengan sudut C. Gitu ya. Kemudian sudut 1 ditambah sudut A ditambah sudut 2 itu ukurannya adalah 180 derajat. Kenapa? Karena berdasarkan definisi keantaraan sinar dan postulat pasangan segaris. Oleh karena itu, ketika disubstitusi karena 1 sama dengan B dan 2 sama dengan C, maka bisa kita rubah sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Kemudian kita masuk ke teorema 5.5. Sudut sebuah segitiga sama sisi masing-masing berukuran 60 derajat. Kemudian teorema 5.6, ukuran sudut luar segitiga sama dengan jumlah ukuran sudut dalam yang berjauhan. Kalau kalian perhatikan di sini ada segitiga ABC, misalkan. Ini ada segitiga A, B, C. Maka ukuran sudut dalam yang berjauhan,
ukuran sudut dalam yang berjauhan AB itu sama dengan X. Jadi di sini X sama dengan A ditambah B. X adalah besar sudut luar, A dan B adalah besar sudut dalam yang berjauhan. Kita masuk ke teorema kongruensi sudut-sudut sisi. Jadi ini kongruensi sudut-sudut sisi. Pada segitiga-segitiga yang berkorespondensi berikut, dua sudut dan salah satu sisi di hadapan salah satu sudut itu kongruen. Apakah segitiga-segitiga tersebut kongruen satu sama lain? Coba, kalau misalkan di sini ada sebuah sudut dan sisi. Jadi ini sudut dan sisi. Ini sama-sama kongruen ya. Posisinya juga sama, yang bersesuaian itu sama. Apakah bisa kita katakan bahwa kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen? Nah, untuk menjawabnya coba kita perhatikan teorema berikut ini. Teorema yang pertama atau teorema 5.7 yaitu teorema sudut-sudut sisi. Jika dua sudut dan satu sisi di hadapan satu sudut itu kongruen dengan dua sudut dan sisi yang berkorespondensi dari segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Coba perhatikan, di sini diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF. Sudut A dia kongruen dengan sudut D. Sudut B dia kongruen dengan E. Jadi sudut, kemudian kita masuk ke sisi. Sisi BC dia kongruen dengan sisi EF. Kita akan membuktikan bahwa apakah segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Rencana akan digunakan informasi yang diketahui. Gunakan teorema jumlah ukuran sudut segitiga. Kemudian untuk menunjukkan bahwa sudut C kongruen dengan sudut F, gunakan sifat pengurangan pada kesamaan dan gunakan postulat sudut sisi sudut. Ini sudut sisi sudut ya. Nah, coba lihat. Sudut A kongruen dengan sudut D dan sudut B kongruen dengan sudut E. Ini sudah diketahui. Kita bawa ke bawah sedikit. Ya. Nah, kemudian sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu jumlahnya 180 derajat. Begitu juga untuk sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F itu jumlahnya 180 derajat. Ini adalah teorema tadi bahwa jumlah sudut dalam suatu segitiga adalah 180 derajat. Kita substitusikan, maka dari itu kita peroleh sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan sudut D ditambah sudut E ditambah sudut F. Ini berdasarkan prinsip substitusi. Oleh karena itu, kita bisa ketahui bahwa karena sudut A dan D sama, kita bisa kurangkan ya. Kemudian sudut B dan sudut E itu sama, kita bisa hilangkan juga. Maka sudut C itu sama dengan sudut F. Ukuran sudut C sama dengan ukuran sudut F. Dengan mengacu pada sifat pengurangan pada kesamaan. Oleh karena itu, tadi ukurannya sama, oleh karena itu sudut C dia kongruen dengan sudut F. Nah, karena ini sudut C sama dengan F, maka BC itu kongruen dengan EF. Definisi kongruensi sudut. Oleh karena itu, segitiga ABC itu dia kongruen dengan segitiga DEF. Berdasarkan sudut sisi sudut. Gitu. Kan tadi udah diketahui ya bahwa C itu dia kongruen, maka nanti lihatnya adalah sudut, sisi, sudut. B dan E itu sama. Ini sebenarnya bukan kongruensi sudut ya, ini diketahui. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke teorema hipotenusa dan kaki siku-siku. Apakah pasangan segitiga berikut merupakan pasangan segitiga yang kongruen? Coba perhatikan. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku, dua buah pasangan segitiga siku-siku, di mana sisi miringnya itu sama dan salah satu sisinya juga sama atau kongruen. Ini juga iya. Sisi miringnya kongruen
salah satu sisinya juga kongruen. Apakah kita bisa menyebutkan atau mengatakan bahwa kedua pasangan segitiga ini kongruen? Nah, di sini ada teorema yang menyebutkan bahwa jika hipotenusa dan satu kaki siku-siku pada segitiga kongruen itu adalah segitiga siku-siku adalah kongruen, maka kedua segitiga itu kongruen. Saya ulangi, jika hipotenusa dan satu kaki siku-siku kongruen dengan hipotenusa dan satu kaki siku-siku kongruen dari segitiga yang kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Kita coba membuktikan. Bukti yang pertama, kita tuliskan apa yang diketahui, bahwa segitiga ABC dan segitiga DEF, kemudian di mana sudut AB dan sudut E itu dia siku-siku. Jadi ada dua segitiga ABC dan segitiga DEF. Sudut B dan sudut E dia siku-siku. Kemudian BC dia sama dengan EF, AC sama dengan DF. Ini ya, sesuai gambar. Ini gambarnya yang ini. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga DEF. Yang pertama adalah kita buat garis, buat sinar DE. Jadi perpanjangan DE di G, kemudian hubungkan F dengan G itu. Pilih G pada DE sehingga EG kongruen dengan AB. EG kongruen dengan AB. Sudut ABC dan sudut DEF dia siku-siku. ABC dan DEF dia sudut yang siku-siku. Sudut GEF dia juga siku-siku. Kenapa? Jika satu sudut pada pasangan segaris siku-siku, maka sudut pasangannya juga siku-siku. Ingat, kita sudah bahas di pertemuan kedua. Nah, oleh karena itu, bisa kita katakan bahwa ukuran sudut ABC sama dengan ukuran sudut DEF sama dengan ukuran sudut GEF, yaitu 90 derajat. Definisi dari sudut siku-siku. Nah, jadi sudut ABC dia kongruen dengan sudut DEF, kongruen juga dengan sudut GEF. Sehingga kita bisa katakan bahwa, nanti kita tuliskan dulu lagi di sini ada BC kongruen dengan EF karena diketahui, sehingga kita bisa katakan bahwa segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga GEF berdasarkan postulat sudut-sudut sisi. Kemudian karena segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga GEF, maka bagian-bagian yang bersesuaian juga kongruen, yaitu AC dia kongruen dengan GF. AC dia kongruen dengan GF. Kemudian kita tulis lagi, kita tahu bahwa AC dia kongruen dengan DF, diketahui. Nah, berdasarkan sifat transitif kongruensi segmen, maka GF itu kongruen dengan DF. GF kongruen dengan DF. Dan sudut alasnya itu juga sama, karena di ini kan tadi segitiga sama kaki ya, karena ini sama, ini juga sama, maka sudut alasnya juga sama. EF itu berhimpit, jadinya sama. Jadi berdasarkan postulat sudut-sudut sisi, maka segitiga DEF itu dia kongruen dengan segitiga GEF. Jadi pertama kita buktikan dulu segitiga ABC kongruen dengan segitiga GEF. Setelah itu kita buktikan segitiga DEF kongruen dengan segitiga GEF. Karena segitiga itu kongruen, maka segitiga ABC kongruen juga dengan segitiga DEF. Sifat transitif pada kongruen segitiga seperti itu. Jadi saya ulangi. Jadi pertama kalian buktikan dulu bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga EGF. Kemudian kalian buktikan bahwa segitiga EGF kongruen dengan segitiga DEF. Kalau sudah, nanti bisa kalian kongruensikan segitiga ABC dengan segitiga DEF. Lanjut ke teorema 5.9. Jika titik P berjarak sama terhadap titik A dan B, maka P terletak pada garis sumbu dari AB. Kebalikannya, satu titik pada garis sumbu AB berjarak sama terhadap A dan terhadap B. Nanti kalian bisa
ilustrasikan sendiri dan coba dibuktikan, coba dibuktikan. Sekarang kita masuk ke teorema Pythagoras. Contoh 1 sampai dengan 3. Ini kalian perhatikan contoh 1 sampai dengan 3. Bagaimana cara membilang persegi satuan kecil untuk memperlihatkan bahwa luas persegi A bersama persegi B sama dengan luas persegi C. Jadi kalau A dan B itu dijumlah, hasilnya sama dengan persegi C. Ini harusnya ada garisnya ya. Sini. Nah, harusnya ada garisnya itu. Nah, teorema 5.10 menyatakan bahwa jika suatu segitiga siku-siku, maka kuadrat panjang sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-siku segitiga tersebut. Coba kita buktikan. Diketahui segitiga siku-siku ACB atau ABC juga boleh, dengan panjang sisi miring adalah C. Panjang kaki-kakinya adalah A dan B. Buktikan bahwa kalau misalkan kita gambar, ini ya, ini panjang sisi miringnya itu adalah C, ini A, ini B, seperti itu. Akan dibuktikan bahwa C kuadrat dia sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Analisisnya, bangun persegi dengan sisi-sisi yang berasal dari sisi-sisi segitiga ABC seperti pada contoh ini. Jadi nanti bisa mau dibikin seperti ini atau ini atau ini. Nah, di sini coba kita perhatikan gambar yang di sini. Di sini ada segitiga ABC atau ACB gitu ya. Nah, untuk C kuadrat, jadi panjang C kuadrat di sini. C kuadrat di sini nilainya adalah 4 dikali setengah AB. Ini kan ada segitiga. Harusnya kalau segitiga ini kan berarti luasnya adalah luas dari C kali ini persegi ya, persegi C, persegi dengan sisinya C, persegi besar ini. Nah, persegi besar ini sisinya adalah C. Jadi C kuadrat luasnya. Kemudian ternyata di sini tuh adalah setengah dari, bukan setengah. Ini jadi ada 4 segitiga di mana sisinya adalah A dan B. Setengah A dikali B ditambah 1 A min B. Yang ini itu adalah A min B. Nah, yang ini itu adalah A min B. Jadi ada 4 dikali setengah AB atau 4 segitiga, 1, 2, 3, 4 ditambah 1 persegi. Nah, kalau kita operasikan jadinya 4 dikali setengah AB sama dengan 2AB ditambah A min B kuadrat, dia hasilnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Di sini sama-sama ada 2AB, bisa dicoret, menyisakan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi bisa kita tulis C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke konvers dari teorema Pythagoras. Teorema 5.11. Jika segitiga ABC mempunyai panjang sisi-sisinya A, B, dan C sehingga C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Jadi kalau tadi di awal, jika segitiga ABC siku-siku, maka panjang sisi miringnya atau kuadrat panjang sisi miringnya adalah kuadrat dari jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Kalau ini dibalik, kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C merupakan sisi miringnya, maka segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku. Contoh, segitiga dengan panjang sisi 2 akar 2, akar 7 dan 1. Apakah merupakan segitiga siku-siku? Coba perhatikan. Karena coba kita hitung ya. Akar 7 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Dimana 8 itu sama dengan 2 akar 2 kuadrat. Cocok ya. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka segitiga ABC dengan sisi 2
2, akar 2, akar 7, dan 1 merupakan segitiga siku-siku. Kita masuk ke bahasan selanjutnya tentang segitiga istimewa. Apa itu segitiga istimewa? Nanti kita coba ulas. Segitiga dengan sudut 45 derajat, 45 derajat dan 90 derajat terbentuk oleh dua sisi dari persegi dan diagonalnya. Jadi ini ya. Jadi terbentuk oleh dua sisi dari sisi persegi dan diagonalnya. Jadi ini merupakan persegi nih. Kalau segitiga yang sisinya, segitiga yang sudutnya 45, ini 45, maka ini merupakan sisi sebuah persegi, ini sisi sebuah persegi, dan ini merupakan diagonal dari sebuah persegi. Selanjutnya, segitiga dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat terbentuk oleh garis tinggi dari segitiga sama sisi. Gitu ya, segitiga sama sisi ini misalkan ini X, berarti ini juga seharusnya X, ini setengah X, ini juga setengah X gitu. Teorema 5.12 menyatakan bahwa panjang sisi miring sebuah segitiga di mana sudutnya 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat adalah akar 2 kali panjang sisi siku-sikunya. Kemudian teorema 5.13, panjang sisi siku-siku yang lebih panjang pada segitiga 30, 60, 90 adalah setengah akar 3 kali panjang sisi miring dan akar 3 kali panjang sisi yang lebih pendek. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh, misalkan di sini gambarnya pakai gambar yang ini ya. AD, saya gambar di sini A D C. AD kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CD kuadrat. AD itu dia adalah X tadi ya. AD itu dia adalah X, sedangkan DC dia adalah setengah X. AC kita tulis masih AC, jadi AC kuadrat nanti sama dengan X kuadrat dikurangi 1/4 X kuadrat. Nah, hasilnya adalah 3/4 X kuadrat. Nah, ini AC kuadrat. Nah, AC nanti sama dengan akar dari 3/4 X kuadrat. Maka diperoleh AC-nya sama dengan setengah akar 3 X. Jadi, terbukti. Dua teorema di atas dapat digunakan untuk mencari panjang sisi-sisi segitiga istimewa. Misalkan, bila AC sama dengan 12, ini ya, ini merupakan segitiga istimewa 45, 45, 90. Bila AC sama dengan 12, berapa nilai X yang ada di sini? Nah, coba perhatikan di sini. 12 di sini kan dia nilainya sama dengan X akar 2 ya. Seharusnya ini ya. Jadi, X akar 2 sama dengan 12. Kita tuliskan di sini 12 dibagi akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 12 dikali akar 2 per 2. Ketemunya adalah 6 akar 2. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini contoh soal berikutnya ya. Ada segitiga DEF di mana sudutnya adalah 30, 60, 90. Yang ditanya adalah jika EF-nya adalah 16, EF di sini berarti sisi di sini adalah 16. Berapa nilai E? Ini berapa dan ini juga berapa? Nah, untuk panjang F, dia tadi panjangnya adalah setengah kali 16, jadi ketemunya 8. Sedangkan E-nya itu adalah akar 3 dikali nilai dari F. Sama dengan akar 3 dikali 8 sama dengan 8 akar 3. Ini kita pakai teorema yang sebelumnya ya. Pakai teorema yang ini. X setengah X dan AC-nya itu adalah 3/4 X kuadrat. Setengah akar 3. Jadi kalau misalkan
di sini ya tadi. Kalau di sini itu adalah X, kalau di sini ada X, maka ini adalah setengah X, sedangkan di sini adalah setengah akar 3 dari X. Nah, kalau di sini D-nya 16, berarti di sini setengahnya 16, 8. Kalau di sini akar 3, 8 akar 3 gitu ya. Tinggal masukkan ini ke rumus saja. Kemudian kita masuk ke teorema kongruensi segitiga. Bagaimana perbandingan panjang OA? Perhatikan gambar di sini bagaimana perbandingan panjang OA, kemudian OB dan OC. Bagaimana perbandingan OD? Nah, nanti di sana ya OD, kemudian OE dan OF. Nah, kalau di sini ini jadi O-nya ada di sini. Ini O-nya di sini, kalau di sini ini O-nya di sini nih. Sedangkan ini O-nya ada di sini. Bagaimana perbandingan nilai OG, OH dan OI? Nah, untuk menjawab itu kita masuk ke teorema 5.14. Garis-garis sumbu dari sisi-sisi sebuah segitiga saling berpotongan di titik O, yang mana jaraknya sama dari ketiga titik puncak segitiga tersebut. Coba kita buktikan. Diketahui segitiga ABC dengan garis sumbu L, L1 dan L2 ini. L, L1 dan L2. L aksen 1 dan L aksen 2. Buktikan bahwa L, L aksen 1, L aksen 2 saling bertemu di titik O dan bahwa OA sama dengan OB sama dengan OC. Apakah benar bahwa OA sama dengan OB sama dengan OC? Nah, kita lihat ke buktinya. Ini saya bawa biar jadi satu layar ya. Nah, ini gambarnya ada di sini. Nah, kita pakai gambar yang ini ya. Nah, misalkan di sini. Perhatikan, L adalah garis sumbu AB. L adalah garis sumbu AB. L aksen adalah garis sumbu pada BC. L aksen adalah garis sumbu pada BC. Ini sudah diketahui. L dan L aksen berpotongan di titik O. L dan L aksen dia berpotongan di titik O. Ini ya. Berpotongan di titik O. Kemudian alasannya jika ruas garis AB tidak sejajar dengan BC, maka L juga tidak sejajar dengan L aksen. Maka ada berpotongan di titik O. OA sama dengan OB. OA sama OB. Kenapa? Sebuah titik pada garis sumbu adalah sama jaraknya dari ujung-ujung titiknya. Ini teorema garis sumbu ya. Nanti bisa dilihat lagi di pertemuan 1. OB sama dengan OC. OB sama dengan OC. Nah, karena OA sama dengan OB sedangkan OB sama dengan OC, maka OA sama dengan OC. Ini sifat transitif. Titik O terletak pada garis sumbu AC. Titik O terletak pada garis sumbu AC. Sebuah titik yang jaraknya sama dari dua titik adalah terletak pada garis sumbu suatu segmen itu. Jadi, nanti O terletak pada L, L aksen 1 dan L aksen 2. Dan OA sama dengan OB sama dengan OC. Ini tinggal dibuktikan aja, nanti mengulangi 3 sampai 6. Kemudian kita masuk ke teorema 5.15. Garis-garis bagi dari sudut-sudut pada sebuah segitiga saling bertemu pada satu titik L yang jaraknya sama dari ketiga sisi segitiganya. Di garis bagi itu berarti garis bagi sudut ya. Garis bagi sudut ini kalau misalkan dihubungkan maka dia akan bertemu titik L yang jaraknya sama dari ketiga sisi segitiga.
Jadi ini sama nih, ini sama ini sama ini itu sama. Kemudian garis-garis yang terdiri, teorema 5.16, garis-garis yang terdiri dari garis-garis tinggi sebuah segitiga saling berpotongan di sebuah titik. Definisi 5.17, garis berat atau median adalah ruas garis yang menghubungkan titik sudut ke titik tengah sisi di hadapannya. Definisinya untuk garis berat. Jadi garis berat itu membagi sama panjang ya. Kemudian teorema 5.18, garis-garis berat dari sebuah segitiga berpotongan pada sebuah titik yang mana panjangnya adalah 2/3 dari panjang setiap titik ke sisi di hadapannya. Jadi bisa kita katakan juga garis berat segitiga berpotongan di satu titik yang membagi garis berat tersebut dengan perbandingan 2:1. Jadi ini itu kalau perbandingan ya ini 2, ini 1. Ini 2, ini 1. Ini 2, ini 1, itu perbandingannya. Kita masuk ke taksamaan segitiga. Coba amati segitiga ini, ada 3 segitiga. Amati bahwa AB itu kurang dari A ditambah CB. Kemudian AC itu dia kurang dari AB ditambah CB. Kemudian CB itu kurang dari AB ditambah AC. Postulat ketaksamaan segitiga. Jumlah dari panjang dua sisi segitiga adalah lebih besar dari panjang sisi ketiganya. Jadi yang tadi ya, kalau dijumlah berarti dia lebih panjang dari sisi segitiganya. Coba perhatikan gambar ini. Ukuran sudut Z itu kurang dari ukuran sudut X. Z. Ya, ukuran sudut Z itu dia kurang dari ukuran sudut X. Kemudian ukuran sudut Y dia kurang dari ukuran sudut K. Ukuran sudut P dia kurang dari ukuran sudut Q. Nah, coba cari hubungannya. Manakah yang lebih pendek? XZ atau YZ di sini. XZ ini ya, XZ atau YZ. Kemudian ini manakah yang lebih pendek? JL atau LK. Kemudian ini manakah yang lebih pendek? PR atau QR. Ternyata ada hubungannya. Jika besar, dua sudut segitiga tidak sama, maka panjang sisi di hadapan sudut yang lebih kecil juga lebih kecil dari sisi di hadapan sudut yang lebih besar. Maksudnya kalau sudutnya lebih besar, maka panjang sisi di hadapannya juga lebih besar. Nah, kalau di sini, manakah yang lebih pendek? XZ atau YZ? XZ itu dia berada di depan sudut Y. Maaf, Z sama X ya. Z dengan X. XZ dia berada di depan sudut Z, sedangkan YZ dia berada di depan sudut X. Sudutnya ini lebih besar sudut X, maka YZ lah yang lebih panjang. Coba ini kalian cari sendiri. Kita akan membuktikan teorema 5.19 yang menyatakan bahwa jika besar dua sudut segitiga tidak sama, maka panjang sisi di hadapan sudut yang lebih kecil juga lebih kecil dari sisi di hadapan sudut yang lebih besar. Diketahui segitiga ABC dengan ukuran sudut B kurang dari ukuran sudut A. Ukuran sudut B, ini ya sudut B, kurang dari ukuran sudut A. Buktikan bahwa AC, karena AC ini kan di depan B, dan B itu lebih kecil, otomatis BC juga lebih BC itu nanti lebih besar daripada A. Ini yang lebih besar ya, ini lebih besar, ini lebih panjang, ini lebih kecil gitu ya. B ini dia lebih kecil dari A, otomatis C itu dia juga lebih kecil dari CB gitu ya. Panjang sisi AC itu lebih kecil daripada CB. Ukuran B kurang dari ukuran sudut A, itu karena diketahui terdapat titik D pada BC. Ini kita konstruksi titik garis AD nanti, sehingga sudut BAD sama dengan sudut BAD.
maaf, sudut B. Saya ulangi, terdapat titik D pada BC, terdapat titik D pada BC sehingga ukuran sudut BAD mana BAD ini, saya hapus dulu ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita pakai yang ini. Sudut BAD itu sama dengan sudut B. Jadi ini kita konstruksi sebuah titik D di mana nanti yang menyebabkan sudut BAD sama dengan sudut B. Kemudian AD kongruen dengan BD. AD kongruen dengan BD. Ini kongruen dengan ini. Jika dua sudut pada segitiga adalah kongruen, maka sisi yang berhadapan dengannya juga kongruen. Akibat dari sini, ini kan udah kongruen, ini segitiganya kongruen, berarti AD sama dengan BD. Ini adalah akibat dari kekongruenan. Kemudian AC kurang dari AC ini, dia kurang dari AD ditambah DC. AC dia kurang dari DC. Adalah postulat ketaksamaan segitiga. Nah, kemudian kita substitusi. AD ditambah DC, AD ditambah DC sama dengan BD ditambah DC. AD ditambah DC sama dengan BD ditambah DC. Sama ya, karena AD itu sama dengan BC. Oleh karenanya, BD ditambah DC itu sama dengan BC. BD ditambah DC sama dengan BC. Ini adalah sifat penjumlahan. Definisi antara pada titik. Kemudian akibatnya nanti AC kurang dari BC. Akibatnya AC kurang dari BC. Ini adalah substitusi. Ini kurang naik. Nah, seperti itu. Contohnya, ini contoh ketaksamaan segitiga. Diketahui segitiga ABC, kemudian ukuran sudut B kurang dari ukuran sudut A. Maka berdasarkan teorema di atas diperoleh panjang AC itu kurang dari panjang BC karena ukuran B itu dia lebih kecil dari ukuran sudut A. Teorema yang terakhir, teorema 5.20, jika panjang dua sisi segitiga tidak sama, maka ukuran sudut di hadapan sisi lebih pendek lebih kecil dari ukuran sudut di hadapan sisi yang lebih panjang. Sampai di sini ada pertanyaan? Coba nanti silahkan dipelajari lagi untuk file ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas soal-soal yang lebih mendalam tentang segitiga. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.